Herman TV. Melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, kemudian dapat pula kita melangkahkan kaki datang ke masjid kita yang mulia ini untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya untuk kita dan menjauhkan azabnya dari kehidupan kita. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau bersyukur akan nikmat Allah, Allah akan tambah terus nikmat itu. Tapi jika engkau ingkar atau kufur, Allah tak mengatakan nikmat akan dikurangi, tapi Allah mengatakan sungguh azabku amat pedih. Mungkin dalam hidup kita ilmu terus bertambah, harta terus bertambah, pangkat, kedudukan, jabatan terus naik, tapi kadangkala tak membuat kita bahagia dan tak jarang menjadi pangkal azab dalam hidup kita. Mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah. Kata Ibnu Athaillah, man lam yuqbil ilallah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Kalau engkau sudah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah, engkau tak juga bersyukur, bertakwa dan mendekat kepada Allah, ingat suatu saat Allah akan menyeret engkau mendekatnya, tapi dengan rantai ujian dan penderitaan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Berselawat kita secara lisan, kemudian kita terapkan seluruh sunnah yang telah beliau tinggalkan dalam seluruh aspek hidup kita, baik ucapan, tingkah laku, perbuatan, hubungan dengan manusia, terlebih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna salawat yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang berwuduk dari rumahnya, summa mada ila baiti min buyutillah, kemudian datang ke masjid, lihat dia faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan salat fardu berjamaah, maka kata Rasulullah, kanat khutuwatuhu, maka setiap langkahnya dari rumah sampai ke masjid, ihdaha tahuttu khati'atan, langkah yang satu langkah menghapus dosa-dosanya yang telah lalu, wa ukhra, sedangkan yang lainnya, langkah yang lain, tarfa'u darajatan, akan mengangkat derajatnya di atas dunia. Ya. Jadi hujan-hujan Bapak Ibu datang kemari, insya Allah bisa menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat. Ya. Dalam Al-Quran Allah membagi beberapa tipe anak yang diberikan kepada kita. Ini masih lanjutan Ustadz di malam nih. Ya. Ada 4 tipe anak yang diberikan Allah, ya, dalam Al-Quran itu. Pertama ada yang disebut dengan qurrata a'yun, ya, sebagai penyejuk mata, penyejuk hati, ya. Siapa yang disebut dengan qurrata a'yun ini? Yakni anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi keluarga, agama, masyarakat. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, seperti lanjutan dibacakan oleh Pak Imam kita tadi, Ibadur Rahman itu, allazina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yunin itu, ya, seperti dalam Al-Furqan surah Al-Furqan 74 itu, yakni orang-orang yang selalu berdoa, Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami, istri atau suami, ya, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, sebagai penyejuk hati, ya. Lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pimpin orang-orang bertakwa, ya. Jadi tipe anak yang pertama ini anak yang taat kepada Allah, patuh kepada kedua orang tua, dan berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, dan lingkungannya. Apa contohnya? Dalam Al-Quran surah As-Saffat,
Allah memberikan contoh dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya. Bagaimana dia patuh kepada Nabi Ibrahim ayahnya dan patuh kepada Allah. Falamma ma'u balu sa'ya. Ya, dalam apa itu surat Safat itu. Walamma balu ma'u sa'ya, ketika dia remaja, kemudian Nabi Ibrahim manggil dia. Kata Nabi Ibrahim, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka, fanzur maza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku semalam bermimpi. Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Ya. Apa pendapatmu, apa pandanganmu? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam terhadap ayahnya? Karena itu perintah Allah. Ya abatif'al maza tu'mar. Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Nabi Ismail alaihissalam, dia tahu ini perintah Allah kepada ayahnya, dia taat kepada Allah, taat kepada ayahnya. Ya. Maka dia bukan tak takut, makanya ujungnya minas sabirin. Ya. Insyaallah engkau akan mendapati aku dalam orang yang sabar. Ya. Artinya kalau sabar itu kan menahan beban. Ya. Jadi ini tipe pertama. Kemudian yang kedua, lawan dari tipe pertama tadi. Kalau tipe pertama tadi ana qurrata ayun, itu dia taat kepada Allah, taat kepada orang tua dan berguna bagi lingkungannya. Yang kedua ini tipe yang durhaka. Nah, tipe durhaka. Ya. Apa contohnya? Ya. Seperti anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Kan'an, dia membantah perintah Nabi Nuh dan membantah perintah Allah. Ketika banjir besar itu, dia gelombang setinggi gunung, diceritakan Allah dalam surah Hud itu, ya, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya, ya bunayya irkab, masuk, irkab ma'ana, masuk ke kapal, ikut kepada kami. Ya. Wala takum minal kafirin, jangan engkau menjadi orang kafir. Dia sudah banjir besar, sudah sampai kini airnya, tapi dia tak mau. Ya. Sa'awi al-jibal katanya. Saya akan naik ke gunung ini, ya. Ya'simuni minal ma'i, maka saya akan terlindung dari air banjir besar ini. Kata Nabi Nuh, tidak katanya. Pada hari ini tidak ada yang akan terlepas dari perintah Allah kecuali orang-orang yang diberi rahmat. Akhirnya apa? Tenggelam. Ya. Dia menentang perintah Allah, menentang perintah orang tuanya. Ini tipe kedua. Kalau tipe pertama ini patuh kepada Allah, patuh kepada orang tua. Tipe kedua ini durhaka. Dia tidak patuh kepada Allah dan tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada lagi tipe ketiga. Ya. Ini kata Allah dalam Al-Quran disebut anak sebagai musuh. Apa maksudnya ini? Dalam surah At-Taghabun ayat 14 itu, ya, itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ya. Hai orang beriman, ya, ada sebagian di antara pasangan-pasanganmu itu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu. Ya. Musuh itu bukan berarti apa? Berlawan, ya, bukan hanya sebatas itu. Ya. Tapi musuh dia menyebabkan kedua orang tuanya menyimpang dari ajaran Allah, dari agama Allah. Ya. Para ulama mengatakan maksud ayat ini adalah dia membelokkan orang tuanya untuk dari taat kepada Allah. Dia menghalangi orang tuanya untuk berbakti kepada Allah. Dia menghalangi orang tuanya untuk taat kepada Allah. Dia menghalangi orang tuanya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang susah. Dia menghalangi orang tuanya dari melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya.
Tapi di ujung ayat itu Allah menyuruh untuk berhati-hati terhadap mereka, katanya. Berhati-hati bukan berarti curiga. Berhati-hati artinya mengarahkan mereka ke jalan Allah. Ini tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang terakhir, tipe keempat, ini katanya, kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, itu anak sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ada di antara, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah sebagai fitnah. Fitnah artinya apa? Kadangkala ujian. Fitnah itu bukan fitnah apa, tapi sebagai ujian, cobaan. Kadangkala harta dan anak itu bisa menyebabkan orang tua jadi sedih, bisa menyebabkan orang tua jadi khawatir, bisa menyebabkan orang tua jadi takut. Terlambat anak pulang khawatir, sakit anak sedih. Ini merupakan ujian. Dan kalau ujian ini bukanlah untuk menjauhkan kita dari Allah, malah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi 4 tipe anak ini digambarkan oleh Al-Quran. Pertama sebagai penyejuk mata, sebagai apa? Kemudian ada anak tipe yang durhaka kepada Allah dan kepada orang tuanya, ada sebagai fitnah, dan ada sebagai musuh. Apakah ini takdir? Tidak. Makanya Allah memberikan peringatan itu, supaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita ke jalan Allah, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang qurrata a'yun. Bukan berarti anak-anak kali ini memang sudah takdir seperti itu, tidak. Karena kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Orang tuanya lah yang akan menyebabkan dia, apakah dia menjadi seorang Majusi, Nasrani, atau sebaliknya. Karena seluruh anak itu dia membawa fitrah yang suci. Lalu mengapa kok ada penyimpangan? Ini lingkungannya, orang tuanya. Kemana diarahkannya? Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi qurrata a'yun, yang taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya? Pertama, sesuai dengan ayat tadi, jangan pernah lupa untuk berdoa, mendoakan anak. Kita sering berdoa, jangan pernah lupa mendoakan anak, supaya dia menjadi anak yang saleh salihah. Selesai salat, terutama ibu-ibu, karena pendidikannya ibu-ibu yang paling penting. Nabi Nuh itu apa kurangnya? Seorang nabi, tapi kenapa anaknya ingkar kepada Allah? Karena istrinya. Abu Lahab, Abu Talib itu bersaudara, sama-sama paman Rasulullah. Kenapa Abu Talib ini sayang kepada Rasulullah, dekat kepada Rasulullah? Kenapa Abu Lahab kok memusuhi Nabi sehingga tercatat dalam Al-Quran? Kenapa? Karena istri Abu Talib itu Fatimah namanya. Fatimah itu orang sangat baik. Makanya Rasulullah memberi nama anak itu Fatimah itu karena bibinya itu. Sehingga ketika bibinya meninggal, Rasulullah berdoa itu, seandainya aku bisa mendoakan bibi seperti aku mendoakan ibuku. Sedangkan istri Abu Lahab itu Ummu Jamil itu terkenal sebagai, sampai Allah mengatakan sebagai pembawa kayu api. Nakal. Jadi ini apa? Mempengaruhi orang. Sama-sama keturunan Abdul Muthalib, sama-sama paman Nabi, tapi berseberangan. Satu sangat membela Nabi, satu sangat memusuhi Nabi. Karena itu doakan anak-anak kita di dalam salat, bacakan Al-Fatihah. Kalau ada anak perempuan masih bayi, bacakan, ini bulan Ramadan, bacakan surah Al-Qadar itu, hembuskan ke ubun-ubunnya. Ini kata para ulama, supaya anak nanti terhindar dari perbuatan maksiat. Yang kedua, tentu tanamkan pendidikan. Tanamkan pendidikan kepada anak, terutama pendidikan Al-Quran. Sekarang banyak MDA ini kosong.
alasannya full day, alasannya macam-macam. Tapi banyak anak-anak banyak main-main juga di luar itu, ya, tak sekolah, sehingga MDA apa. Padahal dasar agama ini akan dibawa nanti sampai ketua dia. Jangan sampai dia kosong. Ya, tanamkan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya, karena itulah bekal dia di dunia nanti dan di akhirat. Ya. Ya. Ini berdoa, kemudian tanamkan pendidikan dan berikan contoh. Anak yang durhaka itu biasanya karena orang tuanya salah. Ya. Dan anak durhaka ini bukan berarti anak-anak kita seperti ini. Ya. Kita ini anak-anak juga. Ya. Karena dalam Al-Quran, dalam surah apa itu? Indakal kibaro au ahaduhuma. Ya. Jadi kalau kalian sudah dewasa, artinya kalau kita sudah dewasa, berarti ke orang tua, mak bapak kita kan tua. Ya, itu ditujukan ayat itu untuk kita nih orang tua nih, orang-orang apa? Orang-orang dewasa, bukan kepada anak-anak seperti ini yang durhaka semacam itu. Ya. Maka kalau indakal kibaro berarti ahaduma, berarti dia sudah tua, kita sudah dewasa. Kadang-kadang kita salah persepsi, seolah-olah kita sudah tua-tua ini tak perlu berbakti lagi kepada orang tua kita, apakah dia masih hidup, apalagi dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, dia bisa beramal. Tapi kalau sudah meninggal, dia nunggu kita dari kita yang tua-tua inilah. Ya. Cucu kita kadang-kadang tak juga bisa dia harapkan betul itu. Ya. Tak kenal lagi itu. Ya. Maka kita jangan sampai kita lupa berbakti kepada orang tua itu sampai kita mati. Ya. Jangan sampai nanti orang tua mengharapkan di alam barzahnya, mengharapkan kiriman dari kita di dunia ini. Tidak ada, nunggu Pak Imam aja. Tak kirim Pak Imam tak sampai. Ya. Ya. Jadi tanamkan pendidikan Al-Quran, ya, berdoa, didik anak-anak, ya. Jangan sampai dia durhaka, karena kedurhakaan anak biasanya kena orang tua. Suatu ketika datang orang kepada Umar mengadukan anaknya nakal. Ya. Dipanggil oleh Umar, ditanya ke anak itu. Kata anak itu, wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak kepada orang tuanya? Punya, katanya. Kata Umar, apa? Pertama, dia harus memilihkan ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik untuknya, kemudian mengajarkan Al-Quran kepadanya. Lalu kata anak itu, ibuku itu seorang budak majusi, gitu. Kemudian dia memberikan nama yang jelek kepadaku, dan dia tidak pernah mengajarkan aku sebutir huruf Al-Quran kepadaku. Maka kata Umar, oh gitu, berarti engkau yang durhaka. Sebelum anak engkau durhaka kepada engkau sudah mendurhaka kepada anak engkau. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Harapan kita tentu anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Jangan pernah kita lupa mendoakan anak-anak kita, baik dalam salat, ya, ataupun di luar salat. Dan jangan pernah kita, ya, curiga, ya, atau beranggap negatif kepada anak-anak kita. Berdoa kepada Allah, ya, bagaimanapun kondisi, bagaimanapun sikap dan sifat anak kita, karena pada dasarnya dia terlahir dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah. Mungkin ini bisa disampaikan pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis. Kuis Ustaz. Iya, ada yang kelupaan Ustaz. Ada kuis. Satu untuk putra, satu untuk putri, kata panitia. Ini untuk anak-anak atau orang tua begini? Anak-anak aja. Udah ibu-ibu lagi. Baik. Pertama untuk putra dulu. Dengarkan baik-baik, ya. Siapa yang hafal surah Al-Lumazah? Ustaz tengok ini dulu. Tadi yang tak berkopiah nih, siapa nih yang pakai baju coklat nih? Rakib. Itu depan. Sebetulnya ini dapat semua Mbak nih. Surah Al-Lumazah ini jarang dibaca. Ini Al-Hafiz Ustaz. Nah. Udah hafal berapa juz ya?
Baru 3 juz. 3 yang udah juz. hafal. Ya. 30, 29, 1. Tinggal satu belum belum selesai. Belum ini. Berarti harus 2 soalnya nih. Nah, Al-Mazah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Gimana Pak Imam? Baik, terima kasih. Ya. Cukup satu soal aja ya. Nah, soal tambahan deh. Baik, terima kasih. Sekarang untuk Putri. Mana Putri tak ada ibu sama Pak ya? Ini surah Luqman terbaca nih. Duduknya agak satu tempat Ustaz. Baik, ya. Ada sebelah sana juga ada. Siapa yang hafal surah Al-Quraisy? Wah, itu dia. Siapa dulu? Yang belakang tuh, yang jilbab hitam nampak itu. Kalah cepat yang lain. Mas ajian terus. Yang lain lagi. Nah, Ini udah setiap hari nih Ustaz. Oh, kalau udah, sebelah lagi ya. Jadi yang lain dulu. Ah, itu sebelah dia. Oh, sebelahnya ya. Siapa namanya? Oh, Zia. Ya. Kecepatan nih. Kalah yang lain jangan kalah cepat apa nunjuknya. Ya, di situ aja saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-sais falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Ini Ustaz. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.